Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Bagaimana kabar anak-anakku sekarang yang sedang berada di rumah ya? Ya, tetap berada di rumah ya. Patuhi himbauan dari pemerintah supaya virus corona yang hari ini masih menyebar, semoga segera Allah angkat semua ya. Sembari itu kita juga harus wajib untuk tetap berdoa. Kita mohon pada Allah dan didampingi dengan usaha. Jadi ada doa, ada usaha. Kalau hanya berdoa tanpa usaha ya tidak bisa seperti itu. Kalau berusaha tapi tidak berdoa, nah itu orang yang sombong. Nggak boleh. Jadi dua-duanya harus ada. Kita doa sama Allah, kita beribadah kepada Allah, dan kita juga harus berusaha menggunakan cara-cara yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ya. Baik, setelah ini Ustadz akan menceritakan kisah Nabi Yusuf ya, melanjutkan kisah yang sebelumnya. Tapi sebelum kita belajar kisah, yuk kita rapikan diri kita sebelum menuntut ilmu. Yang belum rapi silahkan dirapikan dulu. Duduk tegak, kaki disila, kaki bersila. Sudah? Badan tegak, kaki bersila, tangan ditaruh di atas paha ya. Siap? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ya, ke kisah, kita bersihkan hati kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Setelah itu ya, kita sama-sama membaca sholawat untuk Nabi kita bareng ya. Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik ya. Sebelum Ustadz melanjutkan, Ustadz ingin mereview, ingin mengulang kembali kisah Nabi Yusuf dari awal secara ringkas ya. Ya, Nabi Yusuf adalah anaknya Nabi Yakub, punya saudara sebanyak 11. Jadi kalau 11 tambah Nabi Yusuf jadi 12. Terus saudara-saudaranya punya hasad, sifat hasad, punya iri dengki, maka mereka mencelakakan Nabi Yusuf. Yang 10 saudara ya, 10 saudara mencelakakan Nabi Yusuf. Yang Bunyamin adiknya Nabi Yusuf belum usah ceritakan ya, nanti semoga bisa, insya Allah paham kan. Jadi Nabi Yusuf itu punya adik kandung namanya Bunyamin. Bunyamin tidak ikut mencelakakan Nabi Yusuf. Setelah itu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur ya, lalu ditemukan oleh kafilah dagang, lalu dijual oleh kakaknya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Setelah itu kafilah dagang menjual ke negeri Mesir dan akhirnya dibeli oleh seorang perdana menteri, seorang bendahara juga, namanya adalah Kitfir. Kalau di Quran namanya Tuan Aziz ya. Setelah itu baik, kita sudah mulai masuk berarti ya. Baik, Ustadz ingin kalian membayangkan terlebih dahulu di sebuah negeri Mesir ya, di negeri Afrika jauh sana, di arah barat, kalau Indonesia di arah barat sana. Nah, di negeri Mesir, negeri yang waktu itu cukup tandus, jadi mereka kekurangan air. Mereka tidak seperti Indonesia. Indonesia alhamdulillah banyak air. Di negeri Mesir itu airnya lebih sedikit. Mereka hanya mengandalkan sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, sungai Nil. Nah, Perdana Menteri ini, Kitfir, Perdana Menteri
ini yang bernama Kitfir akhirnya membawa Nabi Yusuf pulang ke rumah untuk dihadiahkan kepada istrinya yang memiliki sebutan Yulaikha. Sebutan ya, ingat ya, sebutannya adalah Yulaikha. Kalau di Quran tidak disebutkan dengan jelas namanya Yulaikha, bukan, ini adalah sebutannya saja, panggilan, istilahnya panggilan. Ya seperti Kitfir tadi, panggilannya ada banyak, ada Kitfir, ada Kotfir, ada Isfir, ada Asfir, ada Tuan Putifar, ya kan. Nah, kalau di Quran namanya Tuan Aziz. Nah, maka setelah itu Perdana Menteri Kitfir ya memberikan Yusuf pada Zulaikha istrinya. Senang sekali Zulaikha diberikan Yusuf ini. Setelah dilihat-lihat oleh Zulaikha, ternyata Yusuf ini adalah anak yang cerdas, dan ini banyak kisahnya ya, tapi secara singkat Ustaz ceritakan saja. Yusuf ini, Nabi Yusuf yang masih kecil, punya kecerdasan yang luar biasa, di mana dalam waktu singkat Nabi Yusuf sudah bisa belajar ilmu-ilmu yang ada di kerajaan, mulai dari menulis, membaca, terus ilmu manajemen itu apa namanya, mengatur perdapuran, mengatur makanan, mengatur kerajaan, ya banyaklah kisah, tapi Ustadz ingin kisahnya yang inti-inti saja ya. Nah, setelah itu Nabi Yusuf, singkat cerita, tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas hingga akhirnya menjadi seorang remaja yang berwawasan luas dan sudah bisa membantu Tuan Kitfir, sudah bisa membantu Perdana Menteri Kitfir untuk membantu kerajaan begitu. Nah, maka waktu itu Nabi Yusuf diberikan pekerjaan untuk mengatur makanan yang diberikan kepada orang-orang di Mesir, dan Nabi Yusuf juga membantu memberikan makanan untuk orang-orang yang berada di kuil Amun. Jadi Ustadz ulangi lagi, di Mesir itu mereka masih menyembah patung Amun. Nah, Nabi Yusuf itu juga mengatur memberikan makanan kepada mereka. Tapi Nabi Yusuf cerdas, karena Nabi Yusuf orang yang sangat jujur, sehingga ketika orang-orang yang di kuil Amun itu melakukan apa istilahnya kalau sekarang, korupsi atau butuh rotinya cuma 2 tapi mintanya 10, nah seperti itu. Nabi Yusuf orang yang sangat tegas. Nah, setelah itu singkat cerita Nabi Yusuf sudah remaja, sudah besar. Zulaikha melihat Yusuf ini jadi senang begitu, senang melihat Nabi Yusuf itu sudah tumbuh besar. Tetapi ada sifat yang kurang baik dalam diri Zulaikha, hatinya kurang baik. Kenapa? Karena Zulaikha mulai ingin berbuat yang tidak baik kepada Nabi Yusuf. Harusnya kan tidak boleh seperti itu. Harusnya kita jadi orang yang baik, yang bisa menyayangi anak asuh kita. Ternyata Zulaikha justru malah suka dengan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf ketika mengetahui hal ini menghindari itu. Terus Zulaikha beserta Zulaikha juga punya penasehat. Zulaikha akhirnya membuat rencana untuk bisa mengganggu jadi istilahnya itu Zulaikha ingin menggoda Nabi Yusuf ya, untuk berbuat yang tidak baik. Maka Zulaikha menyiapkan sebuah tempat di sebuah kamar, di mana kamarnya Zulaikha itu punya 7 pintu. Ustadz berikan contoh ya, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi itu contohnya Zulaikha punya kamar, yang kamarnya itu punya 7 lapis pintu. Jadi misalkan anak-anak ingin masuk kamarnya Zulaikha ya, tok tok tok, dibuka pintu, terus jalan, ada pintu lagi, ini pintu pertama ya, ada pintu lagi, tok tok tok, pintu kedua, buka, masuk lagi, ada pintu lagi, tok tok tok, pintu ketiga, masuk lagi, tok tok tok, pintu keempat, masuk lagi, tok tok tok, buka, pintu kelima, tok tok tok, ada pintu lagi, pintu keenam, tok tok tok, buka lagi, pintu ketujuh, baru itu masuk di kamarnya Zulaikha. Sampai seperti itu para ulama menjelaskan betapa amannya kamarnya Zulaikha, sampai 7 pintu, dan itu ada kuncinya semuanya, dan yang pegang kunci adalah Zulaikha beserta penasihatnya tadi. Luar biasa. Maka Zulaikha karena sebagai orang tua Zulaikha sebagai istrinya Tuan Kitfir, akhirnya Zulaikha memanggil Nabi Yusuf waktu itu, dipanggil ke kamarnya. Yusuf, sekarang ke kamar saya ada perlu. Nabi Yusuf taat sama perintah majikannya kan,
Kan Nabi Yusuf kan dibeli sebagai budak. Walaupun Nabi Yusuf sekarang sudah besar, tetap saja statusnya sebagai seorang budak yang harus taat kepada majikan. Maka Nabi Yusuf masuk melalui pintu itu, ya kan, diantar oleh penasehatnya Yulaikha, masuk pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, pintu 6, pintu 7. Dikancing semua, dodok dikancing. Setelah itu ditanya oleh Yulaikha, "Hai Yusuf, kamu harus taat sama perintahku. Kamu harus melakukan perbuatan, kamu harus taat sama perintahku. Aku ingin berbuat yang tidak baik kepada kamu." Nah, tentu saja Nabi Yusuf tidak mau menerima ajakannya Yulaikha, maka dia menolak. Tapi waktu itu Yulaikha masih bisa memaklumi. Oh, kalau ya masih bisa memaklumi itu artinya masih bisa memaafkan. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dari pintu itu, dibukakan kembali, dan Yulaikha mikir, loh, Yulaikha itu adalah wanita paling cantik yang ada di Mesir. Kenapa Yusuf tidak mau berbuat yang tidak baik dengan dia? Akhirnya Yulaikha merencanakan siasat yang kedua. Kalau kali ini Yulaikha sudah menyiapkan tidak boleh ada yang tahu, disiapkan dengan baik. Bahkan orang-orang di kerajaan tidak ada yang tahu rencana ini. Maka di pertemuan kedua ini harus berhasil. Maka di pertemuan kedua ini seluruh pintu, ya kan, nantinya akan dikunci dan Nabi Yusuf akan masuk ke situ. Dipanggillah Nabi Yusuf untuk kedua kalinya dengan alasan yang sama tadi. Dipanggil, ya kan, dipanggil masuk ke dalam. Terus kali ini sudah dipaksa, seluruh pintu dikunci dan Nabi Yusuf dipaksa untuk berbuat yang tidak baik. Maka Yulaikha segera kalian tahu kan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan kalau belum menikah maka tidak boleh bersentuhan, paham ya? Mahram, tahu kan mahram? Jadi Yulaikha ingin menyentuh Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf tidak mau, kan bukan istrinya, bukan mahramnya, jadi tidak boleh dong, tidak boleh seperti itu. Maka Yulaikha ingin menyentuh Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf segera lari karena ingin dinodai, ingin digoda oleh Yulaikha, maka Nabi Yusuf lari. Tapi Yulaikha santai saja. Kenapa? Karena pintunya sudah dikunci semua. 7 pintu sudah dikunci semua. Tetapi ada yang aneh. Ketika Nabi Yusuf mendekati pintu, ingat, oh iya, kalian belum tahu ya, kamarnya Yulaikha itu sangat luas. Jadi ketika Nabi Yusuf lari itu ya sudah kayak lapangan lari, dibiarkan saja. Santai saja, kata Yulaikha, oh pintunya saya kunci semua gitu kan. Nabi Yusuf lari dan ada yang aneh. Pintu yang awalnya itu terkunci, ya, Allah menolong Nabi Yusuf, ya. Allah bukakan kunci itu. Sehingga ketika Nabi Yusuf lari, ternyata pintunya terbuka secara otomatis dan Allah menolong Nabi Yusuf. Sebelum Nabi Yusuf lari, sebenarnya Nabi Yusuf sudah mencoba menasihati Yulaikha untuk tidak berbuat demikian. Bahkan Nabi Yusuf juga berdoa kepada Allah bahwa mohon pertolongan atas perbuatan yang tidak baik. Maka singkat cerita, ya saya ceritakan singkatnya saja. Nabi Yusuf keluar dari pintu itu, terus pintunya itu Allah buka itu, sehingga Yulaikha yang awalnya santai jadi kaget, loh, kok Yusuf bisa membuka pintu? Maka dikejar oleh Yulaikha. Nabi Yusuf lari, Yulaikha mengejar dari belakang karena ternyata pintunya bisa terbuka. Kan aneh. Itulah bentuk pertolongan Allah kepada Nabi Yusuf. Terus dikejar, pintu 1 terbuka, pintu kedua terbuka, terus pintu ketiga terbuka, pintu keempat terbuka, pintu kelima terbuka, pintu keenam terbuka, tinggal pintu terakhir. Nabi Yusuf lari sampai pintu terakhir. Nah, Yulaikha juga mengikuti dari belakang. Tangannya Yulaikha sudah hampir mencapai Nabi Yusuf di pintu terakhir, ya. Begitu sampai pintu ke-7, pintu yang terakhir, Nabi Yusuf mau membuka pintu, ternyata dari luar pintu juga ada yang membuka. Setelah dibuka oleh Nabi Yusuf, dari luar juga ada yang membuka pintu. Setelah dibuka pintunya, ternyata yang di luar kamar itu adalah suaminya Yulaikha. Wah, suaminya marah besar. Ini kenapa Yusuf ada di kamar istriku dan istriku kok ada di sini? Bahkan Yulaikha akhirnya ketika sudah diam-diaman begitu kan, Yulaikha kan
sudah megang bajunya Nabi Yusuf yang belakang, kan dikejar dari belakang. Zulaikha sudah memegang bajunya Nabi Yusuf, kan tarik dulu kan tadi sambil buka, Nabi Yusuf sambil buka, pas banget tarik set ya. Akhirnya bajunya Nabi Yusuf yang bagian belakang sobek ya, sobek. Ya jangan dibayangkan baju zaman dulu seperti hari ini ya. Kalau sekarang bajunya kuat ya, zaman dulu itu masih getas itu ya mudah sobek begitu. Ternyata sobek ya kan. Waktu itu Perdana Menteri Kitfir, Tuan Aziz ini Tuan Aziz ini sudah tidak bisa mikir lagi. Yang dia tahu adalah istrinya sudah digoda oleh Nabi Yusuf. Zulaikha juga mengatakan ketika suamiku, langsung pura-pura sedih. Suamiku, kata Zulaikha, suamiku, ini Yusuf mau menggoda aku. Terus Yusuf mengatakan, tidak yang mulia, saya tidak menggoda istri Anda, justru istri Anda yang mengejar saya dan saya menghindari itu. Tapi Tuan Kitfir sudah tidak percaya. Pasti ini enggak, Tuan Kitfir sudah enggak percaya. Ya Tuan Kitfir, Tuan Aziz lebih percaya kepada istrinya sendiri. Tuan Aziz lebih percaya kepada Zulaikha. Nah akhirnya Nabi Yusuf ini singkat cerita kan ditahan begitu ya, ditahan akan dihukum gitu. Tetapi ada yang tahu gitu, ada yang tahu peristiwa ini sehingga Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf berdoa ini, karena kan Nabi Yusuf dizalimi kan. Nabi Yusuf berdoa pada Allah, ya Allah tolonglah aku dalam kondisi seperti ini. Nabi Yusuf berdoa, lalu Allah memberikan hikmah, Allah memberikan ilham, Allah memberikan petunjuk pada Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf mendapatkan petunjuk dari Allah, maka Nabi Yusuf mengatakan, wahai Tuhan Aziz, aku memang tidak punya saksi, tetapi ada loh yang bisa menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya ada saksinya, tapi anak-anakku sebenarnya ada saksi yang melihat, tapi mereka tidak berani mengakui bahwa yang salah itu Zulaikha. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ada saksinya yang bisa bicara. Kata Tuan Aziz, siapa? Itu bayi yang digendong. Bayi yang digendong. Nah bayi sedang digendong. Nah bayi ini ada yang mengatakan ini adalah kerabat jauhnya Zulaikha. Maka Tuan Aziz marah, apakah kamu main-main sama saya? Ini kan bayi, tidak bisa ngomong. Terus Nabi Yusuf mengatakan, percayalah sama saya Baginda Perdana Menteri, pasti bayi ini bisa bicara dengan izin Allah. Akhirnya terus Nabi Yusuf akhirnya diizinkan oleh Tuan Aziz. Terus Nabi Yusuf memegang si bayi tadi. Wahai bayi, dengan izin Tuhanku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah bicaralah. Terus bayi ini mengatakan, kata bayi ini, kalau yang robek adalah baju depan milik Yusuf, berarti yang salah Nabi Yusuf ya kan, karena Nabi Yusuf yang menyerang Zulaikha. Tapi kalau yang robek adalah baju bagian belakang, maka yang salah adalah Zulaikha, karena Nabi Yusuf yang lari, Zulaikha yang ngejar. Ternyata setelah dicek oleh Tuan Aziz, apakah benar? Dicek, ternyata benar, bajunya Nabi Yusuf yang belakang yang sobek. Nah tahu peristiwa itu, Tuan Aziz marah kepada istrinya. Ternyata istrinya sendiri yang menggoda Nabi Yusuf. Nah, tapi tentu saja Tuan Aziz tidak bisa berbuat adil, karena itu istrinya sendiri, dan istrinya juga membujuk suaminya untuk memaafkannya. Akhirnya justru Tuan Aziz yang berkata pada Yusuf, kata Tuan Aziz, Yusuf, maafkanlah istriku ya, maafkanlah dan lupakanlah peristiwa ini. Malah akhirnya seperti itu. Ya sudah, mau gimana lagi kan, pemimpinnya tidak bisa adil, ya sudah, Nabi Yusuf ya menerima keputusan itu. Tapi Zulaikha tidak menyerah. Nah ini Zulaikha itu sudah salah tapi tidak mau menyerah dan masih ingin menggoda Nabi Yusuf. Maka Zulaikha mengajak mengajak wanita yang ada di sekelilingnya untuk berdiskusi bagaimana cara mencelakakan Nabi Yusuf lagi. Nah berita ini sebenarnya berita yang tadi loh, Zulaikha berbuat salah kepada Nabi Yusuf. Sebenarnya berita itu sudah dirahasiakan, tetapi yang namanya berita terus diomongkan satu orang ke orang lain kan ya pasti bocor juga gitu. Akhirnya beritanya bocor sehingga seluruh masyarakat tahu
bahwa Yulaikha punya niat yang tidak baik. Masyarakat tahu bahwa Yulaikha lah yang salah, sehingga berita ini membuat Yulaikha menjadi stres, banyak pikiran. Suaminya Tuan Aziz juga sama, jadi stres dan banyak pikiran. Akhirnya karena Yulaikha sudah kepepet, ini Ustaz ceritakan singkatnya saja, sudah kepepet, maka Yulaikha memanggil seluruh wanita yang ada di Mesir, panggil semuanya. Wanita-wanita yang membicarakan saya di belakang, kata Yulaikha, sekarang semuanya kumpul di istana saya mau memberikan makanan buat kalian. Nah setelah itu dikumpulkanlah wanita ini di istana. Terus karena Yulaikha masih majikannya Nabi Yusuf itu dipanggil, Yusuf, aku minta kamu nanti ngantar makanan ke aula. Aku sudah mengundang banyak wanita di sana. Kamu harus ngantar ya. Nanti dandan yang paling rapi, paling bagus. Nah, setelah itu dimulailah acaranya. Terus Yulaikha memberikan semacam buah yang perlu dikupas pakai pisau. Yulaikha menyiapkan pisau, menyiapkan buah yang harus dikupas, terus diberikan pada wanita-wanita tadi. Terus Yulaikha di aula itu mengatakan kepada wanita-wanita, wahai wanita-wanita, aku tahu kalian membicarakan aibku di belakang. Maka dari itu, ya sudah, sekarang kalian aku berikan makanan. Dan kalian jaga ya, lisan kalian itu dari perbuatan seperti itu. Nah, jadi Yulaikha sudah tahu itu, dan secara terang-terangan, sekarang giliran saya yang akan memberikan kalian makanan. Ini hanya kamuflase saja, ini hanya trik saja supaya orang-orang yang ada di situ mau menuruti perintah Yulaikha. Terus akhirnya diberikan buah ya, terus dikupas oleh para wanita. Para wanita mengupas buah itu pelan-pelan ya kan. Kan perlu ngupas kan pelan-pelan pakai pisau yang tajam. Terus Yulaikha memanggil, Yusuf, masuk, antarkan makanan. Nabi Yusuf masuk, berjalan melalui pintu, terus dia jalan masuk aula itu. Terus seluruh wanita yang hadir di ruangan itu kan sedang mengupas. Ketika melihat Nabi Yusuf, mereka kaget, mereka lupa sedang mengupas ini buahnya. Mereka sambil melihat, wah, Nabi Yusuf sangat tampan. Terus mengupas, wah, tampan sekali. Dikupas. Tanpa sadar, para wanita itu mengupas bukan buahnya, malah melukai tangannya sendiri. Mereka melihat Nabi Yusuf, wah, tampan sekali. Nabi Yusuf masuk, setelah mereka sadar, ternyata tangan mereka berdarah semua. Terus Yulaikha mengatakan, tuh, kalian baru melihat Yusuf satu kali saja sudah langsung tidak fokus, sudah langsung melukai tangan. Lah saya setiap hari lihat Yusuf, wajar kalau saya tergoda. Langsung semua wanita di situ terus manggut-manggut, terus kapok kapok ingin menggoda Nabi Yusuf ya. Kapok ingin membicarakan Yulaikha. Berita itu tersebar ya kan, tersebar. Terus singkat cerita, justru malah orang-orang yang dari situ ingin ketemu sama Yusuf itu, terpesona dengan ketampanannya. Terus akhirnya Yulaikha jadi merasa terganggu dan risih begitu. Kok orang-orang ingin ketemu sama Yusuf? Terus Yulaikha berkata pada suaminya, suamiku, Yusuf ini membawa masalah, sebaiknya Yusuf dipenjara saja. Seperti itu. Sudah menggoda Nabi Yusuf, sudah berbuat salah, tetapi malah mencelakakan, memenjarakan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ketika diberikan keputusan bahwa dia akan dipenjara, maka Nabi Yusuf mengatakan, penjara lebih aku sukai daripada digoda oleh para wanita-wanita tadi. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara ya. Dan penjara waktu itu mengerikan ya, sangat gelap, banyak narapidana. Nah, disinilah nanti Nabi Yusuf mempunyai banyak teman ya. Di luar Nabi Yusuf punya banyak teman, tapi nanti di dalam penjara ini Nabi Yusuf juga punya punya umat sendiri. Nabi Yusuf itu nanti ya akan mengajak para narapidana yang ada di penjara untuk masuk Islam. Nah, nanti akan ada kisah selanjutnya. Nah, bagaimanakah kisah Nabi Yusuf di dalam penjara ya? Bagaimana cara Nabi Yusuf
bisa memberikan dakwah kepada orang-orang yang ada di penjara. Padahal kalian tahu kan orang yang di penjara itu kan pasti punya salah ya. Yang pertama itu, yang kedua ada juga yang karena difitnah. Jadi yang di penjara waktu itu ya bermacam-macam ya, ada orang jahat, ada pembunuh, ada penjamret, ada perampok, bermacam-macam. Begitu juga ada orang yang difitnah ya, bermacam-macam orang yang ada di penjara waktu itu ya. Ingat ya, waktu itu, waktu zamannya Nabi Yusuf. Bagaimanakah kisah Nabi Yusuf selanjutnya setelah ada di dalam penjara? Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi kita ambil hikmah dulu dari kisah ini ya. Dari kisah ini lagi-lagi kita tahu bahwa ketika kita berada dalam kesulitan, jangan lupakan Allah. Karena Allah lah yang hanya bisa menolong kita pada situasi demikian. Maka ingat kisah Nabi Yusuf berdoa pada Allah untuk menyelamatkan diri dari godaannya Zulaikha, sehingga Allah tolong Nabi Yusuf ya dengan banyak pertolongan, dengan pintunya terbuka, padahal pintunya ada 7, padahal semuanya dikunci, semuanya bisa terbuka. Nah begitu juga ketika kita punya masalah, berdoa sama Allah, semoga Allah menolong kita semua ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kisah kita pada kesempatan kali ini dengan istighfar 3 kali, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada banyak salah dari Ustadz Rizky, mohon dimaafkan. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.